Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfiqihi yartaji'u zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, jumpa lagi dengan saya Nening Kusnia dari Persisi Kota Bekasi. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan nikmat yang begitu banyak yang kita sehari-hari mungkin tidak bisa menghitungnya, dari mulai nikmat besar sampai nikmat kecil. Di antara kenikmatan tersebut, alhamdulillah kita diberi kesempatan pada hari ke-15 ini kita melaksanakan saum Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Pada kesempatan ini saya akan bawakan tema tentang muhasabah perjalanan hidup. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, kita hidup dari kecil atau dari mulai sadar itu entah umur berapa, tapi yang jelas kita pasti mengalami beberapa alam ini. Yang pertama, alam ruh. Alam ruh ini ketika kita belum menjadi siapa-siapa atau menjadi apa-apa. Dalam surat Al-Insan disebutkan lam yakun syai'am madhkura. Hal atalal insani hinum minadahri lam yakun syai'am madhkura. Manusia itu awalnya tidak ada apa-apa, sesuatu yang belum bisa disebut namanya, nggak tahu apa. Nah, ketika itu Allah meniupkan ruhnya ya ketika dalam kandungan. Di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 Allah menjelaskan bahwa ketika manusia itu Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku nih Tuhanmu? Alastu birabbikum? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, ketika di alam ruh kita itu sudah berjanji ya, ketika di alam ruh itu di surat Al-A'raf ayat 172 tadi, bahwa ketika ditiupkan dalam kandungan itu kita diciptakan dari setetes mani ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-16 tadi disebutkan bahwa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Jadi air mani itu kami jadikan suatu yang menggantung darah. Lalu suatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Jadi dari kalau yang memahami perkembangan janin gitu ya, itu dipantau ya dari di sini. Kalau di Al-Quran pertama dari saripati tanah, kemudian dijadikan nutfah. Nutfah itu ditempatkan fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Rahim itu kokoh walaupun lemah kalau kita lihat dari aslinya, jenisnya itu dari yang ada di tubuh wanita ya. Tapi di sini disebut qararin makin, yaitu tempat yang kokoh. Dia mampu menampung seorang anak, atau bahkan kalau yang kembar bisa banyak ya. Bisa ada beberapa yang kembar itu bisa ditampung dalam rahim. Kemudian nutfah itu jadi alaqah. Kemudian alaqah itu menjadi mudghah ya.
Kemudian mudghah itu dibungkus dengan idoman, tulang belulang pakasaunal idomalah ya. Jadi tulang belulang itu dibungkus dengan daging ya. Kemudian yang saya bacakan tadi bahwa manusia itu bagaimana mau kafir kepada Allah, padahal mereka manusia itu dimatikan oleh Allah 2 kali dan dihidupkan kembali 2 kali. Di dalam surat Al-Mu'minun tadi bahwa kita tahu ayat kauniyah dan Qur'aniyahnya itu tidak mungkin ada pertentangan. Dalam surat Al-Mu'minun 12-16 diceritakan bahwa perkembangan janin seperti itu ya. Begitu juga kalau yang mengikuti perkembangan janin manusia itu dari minggu ke minggu terus dilihat ada kemajuan dari kecil sekali ya, pertemuan antara sel telur dan sperma, kemudian berkembang terus tumbuh dari hari ke hari ya menjadi perubahan yang sangat baik, Masya Allah ya. Nah ketika kita dalam kandungan itu kemudian dilahirkan oleh ibu kita ya, pasti semua mengalami kecuali Adam ya, tidak mengalami, Adam dan Hawa tidak mengalami masa atau alam dalam kandungan. Jadi alam-alam ini semua akan kita alami. Jadi yang pertama alam ruh ya, kita tidak ingat memang bahwa kita sudah bersaksi ketika ditiupkan ruh dan kita sudah berjanji bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun tadi perkembangan terus menjadi janin, menjadi alaqah dan seterusnya sampai siap dilahirkan ke bumi ini. Maka ketika kita dilahirkan, maka kita berada di alam dunia, alam yang ketiga, alam ruh, kemudian alam dalam kandungan, kemudian alam dunia. Jadi ketika di dalam alam ruh itu memang rahasia Allah ya, kita nggak tahu. Cuman ketika dalam kandungan bisa dipantau perkembangannya. Apalagi sekarang teknologi canggih, bisa dilihat USG dengan 3 dimensi, 4 dimensi ya. Bahkan jenis kelaminnya sudah bisa dilihat. Ketika lahir ke dunia, apa yang terjadi? Allah di sini banyak sekali. Kalau di alam dunia itu kita akan mengalami bahwa disebutkan di situ dunia ini adalah laibun walahun ya, tempat permainan dan senda gurau. Di dalam surat Al-An'am ayat 32 di situ disebutkan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, kelengahan. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Pertanyaan ini seringkali diungkapkan Allah dalam mengakhiri ayat. Biasanya apala taqilun, apala ta'lamun, apala tatadzakarun. Memang pertanyaannya menggunakan harfu istifham, tapi bukan untuk dijawab seperti soal matematik atau soal ulangan ya, tapi merupakan pertanyaan yang membutuhkan renungan. Bahwa ketika Allah mengungkapkan sesuatu kemudian kita diminta berpikir, itu adalah dengan pertanyaan yang bentuk istifham. Jadi kedua ketika kita di alam dunia ini menurut surat Al-Mulk, yaitu bahwa Allah menciptakan yang ayat 2 ya, situ menciptakan yang mati dan yang hidup itu untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik dari yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi ketika kita di dunia memang Allah menguji kita untuk bukan siapa yang paling cantik, siapa yang paling kuat, siapa yang paling berkuasa, tapi ayyukum ahsanu amala. Ahsanu di sini tentunya merupakan kualitas. Amal yang berkualitas, amal yang betul-betul ikhlas karena Allah. Karena betapa banyak orang yang melakukan amalan tapi ternyata tidak diterima Allah bagaikan debu, karena ternyata ada hal-hal yang mengotori
amalan tersebut. Seperti sekarang saum ya. Saum itu kan hadisnya man soma Ramadona, dan yang kedua man qoma Ramadona, kesananya sama. Imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi di sini man soma dengan man qoma itu bagi orang yang imanan wa ihtisaban. Salatnya iman dan ihtisab. Begitu juga malamnya iman dan ihtisab ya. Jadi dalam surat Al-Mulk itu tadi menyatakan bahwa siapa yang lebih baik amalnya, bukan yang paling banyak atau yang paling panjang umurnya, tapi ternyata amalnya tidak baik gitu ya. Maksudnya kualitas amalnya di sini yang dilihat. Kemudian dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah tentunya bukan hanya ibadah dalam arti sempit. Ibadah itu dalam arti yang luas juga bisa dimasuk ibadah. Yang lalu saya sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah semua yang ketaatan kepada Allah dengan menjauhi larangan dan melaksanakan perintahnya. Berikutnya ada juga ibadah itu adalah apa saja amalan yang baik. Jika diniatkan karena Allah maka menjadi bernilai ibadah. Berarti di sini memang ibadah itu kita sepanjang hidup adalah ibadah. Senyum pun ibadah, makan ibadah. Sampai kepada masuk toilet pun kalau kita tata caranya menggunakan tata cara yang diberikan contohnya oleh Rasulullah, yaitu dengan membaca doa mau masuk toilet atau WC, kemudian begitu juga adab-adabannya diperhatikan, maka bukankah ke toilet saja menjadi ibadah? Kemudian ketika kita ketika kita makannya dibimbing oleh Rasulullah tata caranya, dan kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, makannya itu menjadi ibadah. Jadi apapun dalam hal pemahaman yang kedua bahwa ibadah itu adalah semua mencakup perkataan perbuatan yang diniatkan karena Allah, maka ibadah. Jadi kita hidup di dunia ini tiada lain Allah menciptakan kita adalah begitu juga dengan jin adalah untuk beribadah atau mengabdi kepadanya. Kemudian apalagi yang ada di dalam dunia ini yang banyak sekali sebetulnya kalau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kita hidup di dunia ini. Misalnya di surat Ali Imran 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wa banin al-ayat. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun ya, harta benda yang ditimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Rekan data yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam kehidupan dunia ini justru Allah menghiasi manusia kecintaan tersebut. Justru kalau tidak ada rasa itu justru tidak normal. Jadi kecintaan kepada lawan jenis itu adalah memang normal karena Allah menciptakan kita senang kepada lawan jenis, syahwubus syahwat ya. Kemudian syahwat yang kedua, senang kepada anak-anak. Betapa banyak pasangan suami istri yang belum punya anak akhirnya berusaha untuk mendapatkan anak dengan teknologi yang bermacam-macam sampai kepada bayi tabung mungkin ya. Yang penting mereka menghasilkan keturunan yang didamba-damba. Begitu juga harta benda yang ditimbun tak terhingga berupa emas, perak,
kuda pilihan dan sebagainya, mungkin kalau sekarang mobil gitu ya, rumah mewah dan sebagainya, itu memang memang syahwatnya seperti itu gitu kan. Jadi senang kepada harta, senang kepada anak, senang kepada pasangan atau lawan jenis ya, kemudian sawah ladang dan sebagainya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi ketika kita berada di alam dunia ini, memang itu ada, dan Allah hiasi rasa itu kepada semua manusia yang normal. Kemudian apalagi yang ada di dunia ini? Di dalam surat Al-Insan juga disebutkan bahwa Allah telah menunjukkan jalan yang lurus kepada kita, pada manusia. Bahkan tadi di dalam alam ruh, ketika kita berada alam ruh, Allah sudah meniupkan bahwa ruh itu bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah. Tapi diingkari ya, karena ketika lahir memang fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisanihi, sebagaimana hadis yang maklum. Jadi dalam surat Al-Insan ayat 3 itu kata Allah, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami telah menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus, namun imma syakiron, ada yang bersyukur, wa imma kafura, dan ada pula yang kufur. Jadi itu yang berada di dalam kehidupan dunia itu, alam dunia itu memang seperti itu. Padahal kita tahu bahwa dunia ini, ketika kita mempelajari perjalanan hidup manusia itu, kita baru pada tahap alam yang ketiga ya. Alam ruh, alam kandungan, alam rahim, kemudian alam dunia. Dalam surat Al-Balad ayat 10 juga disebutkan bahwa inna hadainahun najdain ya, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan kejahatan. Dalam Asyam juga disebutkan bahwa fa'alhamaha fujuraha, yang ayat 8 ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Rekan-rekan dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam alam dunia ini begitu banyak ayat-ayat yang dijadikan sebagai tuntunan bagaimana kita harus hidup di dunia ini ya, karena dengan segudang, dengan seabrek ujian-ujian, cobaan yang ada di dalamnya, maka Allah memperingatkan pada kita bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat bahwa nanti alam akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi banyak sekali kalau kita baca tentang bagaimana petunjuk manusia supaya sukses hidup di dunia. Tapi kita pengen hidupnya sukses dunia dan akhirat ya. Kalau cuma dunia, Allah juga kasih ya, karena dunia ini memang ternyata, kenapa kita tidak boleh terlalu mengharapkan dunia, karena sifatnya sementara. Tadi alam ketiga ya. Berikutnya rekan datang dimuliakan Allah, kita akan mengalami alam yang keempat, yaitu alam kubur. Dalam surat Al-Adiyat ayat 9, tidakkah dia mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur? Wa hussila ma fil kubur ya. Jadi begitu juga di surat Al-Mu'minun ayat 15. Kemudian sungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. Jadi alam kubur adalah alam keempat, sebagai arena atau sarana untuk kita nantinya masuk surga atau neraka. Jadi kalau kita mau masuk surga ya harus mati dulu ya. Jadi karena memang untuk menuju alam itu memang kita akan dimatikan dulu. Bahkan nanti di alam kehancuran itu, kehancuran alam ini yaitu pada hari kiamat, kita pun yang masih hidup
tetap harus mengalami kematian dulu, alam barzah yang tadi. Jadi alam kubur itu memang tidak dibutuhkan lagi jasmani. Kalau misalnya di dunia ini dibutuhkan jasmani dan rohani. Untuk bisa hidup, orang tidak bisa jasmaninya saja tanpa ada nyawa atau ruh, atau sebaliknya, ruhnya saja, nyawanya tidak ada ya. Jadi untuk hidup di dunia memang harus ada dua-duanya. Itu tadi kehidupan dunia itu begitu banyak ayat-ayatnya. Ketika alam kubur memang harus meninggal dulu ketika berpisahnya ruh dengan jasad. Karena ketika di alam kubur jasad tidak dibutuhkan lagi, yang diambil oleh Allah ruhnya. Tidak peduli orang itu ketabrak kereta, terpisah, badannya hancur, dimakan ikan hiu atau ditelan gelombang ya, nggak ketemu mayatnya misalnya. Itu nggak diperlukan lagi karena yang ruhnya untuk ke alam barzah ini memang merupakan jembatan untuk menuju nanti ke alam berikutnya. Di Al-Mu'minun ayat 15 juga begitu. Jadi kemudian sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. Banyak sekali ayat-ayat tentang kematian. Walaupun kita like and dislike, kita akan mati ya. Itu memang seharusnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kelima, alam itu kita akan mengalami kehancuran alam, yaitu kiamat. Dalam surat Al-Jadalah, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, dan banyak lagi ayat-ayat menjelaskan bagaimana kacau balaunya hari kiamat ya. Bahkan di orang yang sedang menyusui pun lepas, orang yang sedang hamil pun keluar isinya dan seterusnya. Jadi kita tidak ada lagi minta tolong kemanapun. Jadi gonjang ganjingnya hari kiamat. Idza juljilatil ardu jiljalaha akhrajatil ardu asqalaha. Isi bumi ini dikeluarkan. Begitu juga di surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabsus, itu kan. Jadi manusia berterbangan seperti kupu-kupu gitu. Jadi enggak serba salah gitu, mau kesana kemari. Yang diminta tolong siapa? Di surat Al-Waqi'ah juga begitu ya. Surat Al-Qiyamah itu semua diceritakan. Ada yang menceritakan bagaimana gunungnya, ada yang menceritakan misalnya idza syamsu kuwirat, mataharinya. Ada yang menceritakan bagaimana gunung-gunungnya dan sebagainya. Jadi ketika alam kiamat, alam kehancuran kiamat ini memang akan terjadi. Kita harus yakin, kita harus mengimani, bukan dengan berbagai ilmu-ilmu yang harus diteliti, tapi kita sami'na wa ata'na. Kita beriman karena iman yang beriman pada hari akhir adalah merupakan rukun iman ya, rukun iman yang kelima. Jadi kita sebagai orang yang mengaku mukmin memang harus meyakini kiamat itu pasti. Tapi ketika kita menceritakan kiamat, mungkin kapasitas orang itu berbeda-beda. Sejauh mana meyakini tentang kiamat tersebut, maka akan berbeda reaksinya masing-masing ketika mengkaji surat-surat tentang kiamat ya. Jadi bukan isapan jempol, bukan pula hal-hal yang akan berupa cerita atau apa yang tidak pasti gitu, tapi ini kejadian yang pasti. Kemudian yang keenam, kita ada alam kebangkitan, al-ba'ats ya. Di situ di Al-Mu'minun juga disebutkan bahwa summa innakum ba'da dalik summa innakum yaumil qiyamati tub'atsun. Pada hari kiamat kalian nanti akan dibangkitkan. Di dalam beberapa ayat juga tentang kebangkitan hari kiamat itu seperti surat An-Naji'at, surat-surat lainnya, bahwa itu ada tiupan sangkakala ya. Tiupan sangkakala ini akan ada gitu.
Jadi ketika tiupan-tiupan itu bukan tanpa makna, karena tiupan pertama dan kedua akan berbeda. Ada yang mengatakan jaraknya bertahun-tahun, wallahu alam. Cuman kita meyakini bahwa ketika bumi ini atau alam ini sudah dihancurkan, maka betul-betul akan dibangkitkan lagi. Bahkan nanti tulang belulang manusia yang sudah meninggal atau wafat ratusan tahun pun masih bisa dipertemukan atau dirapihkan lagi di tulang belulangnya sampai tersusun. Bahkan yang paling ekstrim adalah jari-jarinya, disebutkan dalam Al-Quran, jari-jarinya akan kembali lagi. Kenapa mengarah kepada jari gitu? Karena di jari-jari itu adalah ada sidik jari. Masya Allah ya, untuk sidik jari ini kan baru ditemukan orang pada mungkin abad-abad terakhir ke belakang ini, bahwa sidik jari begitu bermanfaat, begitu menandakan ciri orang yang sangat privasi, yang sangat pribadi akan dikenal. Bahkan yang DNA-nya sama sekalipun, sidik jarinya tetap berbeda. Pantas saja Allah menyebutkan bahkan jari jemarinya pun akan disusun rapih kembali. Tidak sulit bagi Allah untuk melakukan itu. Bahkan dari yang belum ada menjadi ada pun, Dia maha segalanya. Apalagi hanya membangkitkan, menyatukan yang sudah ada. Yang berikutnya, rekan data dimuliakan Allah, nanti akan ada alam mahsyar ya. Dalam surat Az-Zumar 69 dan banyak ayat-ayat lain lagi, bahwa nanti di padang mahsyar adalah merupakan padang yang semua manusia dikumpulkan, bahkan dari yang sudah meninggal sekalipun, yang orang-orang terdahulu, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah merupakan padang yang terang benderang dengan cahaya Allah. Buku catatan amal diberikan kepada setiap orang, para nabi dan para saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil dan mereka tidak dizolimi. Rekan data yang dimuliakan Allah, perjalanan dari padang mahsyar itu ternyata ada beberapa nanti yang akan dijalani oleh seorang manusia, tidak rombongan tapi seorang-seorang. Misalnya penentuan tentang syafaat. Syafaat itu pertolongan yang bisa diberikan kepada orang yang hampir masuk neraka. Misalnya surat Toha ayat 109, surat Maryam 87, Al-Anbiya 28. Ini menyatakan bahwa tentang syafaat-syafaat itu diberikan Allah kepada yang Dia kehendaki sesuai peruntukannya. Misalnya syafaat Rasul, syafaat baca Al-Quran, syafaat teman, itu semua ada ya. Jadi nanti setelah di padang mahsyar itu ada di mana kegiatan siapa saja yang diberi syafaat. Kemudian ada hisab. Jadi Ar-Ra'd 18, Ibrahim 22, di situ disebutkan bahwa penghisaban itu akan ada. Jadi dihisab, dihitung ya, dihitung tentang kebaikan dan keburukannya. Kemudian ada berikutnya penyerahan catatan amal baik dan amal buruk ya. Itu ada di beberapa surat, banyak sekali tentang bagaimana yang menerima dengan tangan kanan dan seterusnya. Begitu juga ada yang namanya mizan. Ya, mizan itu dalam surat Al-Qari'ah juga ada timbangan amal ya, timbangan fa'amaman khaffat mawazinuhu fahuwa fi isyatir wa amaman sakulat mawazinu bahwa fi isyatir radiyah dan seterusnya alaya. Kemudian nanti akan ada penentuan tentang surga dan neraka ya.
Pemirsa rekan dakta yang dimuliakan Allah, setelah kita mengadakan sedikit ilustrasi gambaran tentang perjalanan hidup seorang manusia, tadi dari ruh, kemudian alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian akan mengalami kiamat, kehancuran dunia, kemudian dibangkitkan kembali, kemudian berada di padang mahsyar dan seterusnya sampai berakhir di surga atau di nerakakah dia. Maka ada muhasabah yang bisa kita ikuti, yang bisa kita ambil ibrahnya. Yang pertama, dengan mengetahui perjalanan hidup kita, kita tahu di mana kita berpijak, ya. Saat ini berarti kita di alam mana tuh sekarang itu, ya. Dan mana akan di mana kita akan dari mana dan akan kemana kita akan menuju gitu. Sebab kalau kita tahu dasar pijak kita tahu di mana sekarang berada, kita kemudian dan akan kemana, tentunya seperti orang yang menempuh perjalanan, tahu udah sampai mana sekarang dan akan kemana tujuannya. Kemudian tujuan hidup kita juga akan bisa kita buat planning, karena sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya bahwa tujuan hidup kita tadi untuk apa. Kemudian fokus pada tujuan tersebut. Seperti sekarang saum, ya, rekan dakta yang muliakan Allah, saum sekarang mungkin udah hari ke-15 gitu ya. Fokus pada la'allakum tattaqun. Memang banyak godaan yang sulit kita hindari supaya takwa kita tergoda, sehingga kita lupa bahwa saum kita adalah imanan wahtisaban, supaya kita meningkatkan takwa. Kadang awalnya bagus, tapi ketika di pertengahan banyak sekali godaan yang menggoda kita untuk tidak fokus, ya. Kemudian yang ketiga, berarti kita dengan tahu perjalanan hidup kita dari awal sampai bagaimana endingnya di neraka atau di surga, maka kita jadi bisa meningkatkan ketakwaan. Iman dan takwa kita tingkatkan terus dan terus, karena takwa itu proses, ya. Mungkin pada saat saum yang lalu kapasitas keimanan kita baru sampai mana. Insya Allah pada saum sekarang iman kita dan takwa kita meningkat, bukan hanya sekedar puasa meninggalkan makan dan minum saja, bukan hanya meninggalkan bercampur suami istri saja di siang hari, tapi kita betul-betul imanan wahtisaban, saum yang bisa menjaga juga apa yang akan mengotori pahala saum kita. Begitu juga fokus pada tujuan supaya kita selesai Ramadan menjadi bertambah ketakwaan kita. Jadi indikatornya, kalau kita misalnya sebelum saum dan setelah saum sama saja, berarti kita tidak berhasil. Tapi kalau ada satu saja walaupun kecil peningkatannya menuju ke arah kebaikan, itu kan Rasulullah sudah memotivasi kita dengan hadisnya, habul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai yaitu amal yang sedikit tapi rutin, istiqomah, ya, untuk terus melaksanakan kebaikan tersebut, ya, tidak menganggap remeh. Sebab kata Rasulullah kepada para wanita, pernah juga dibicarakan waktu pertemuan yang lalu, bahwa jangan menganggap remeh pahala, jangan menganggap remeh dosa. Jadi untuk perempuan, wanita yang sehari-harinya menghadapi pekerjaan rutin, begitu juga para ayah, ya, mencari nafkah dan membesarkan, memimpin keluarga, ya, walaupun dianggap remeh, tapi justru itulah amal yang paling disukai apabila dilakukan dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan juga istiqomah atau continue, ya. Karena power of habits itu merupakan sesuatu
yang penting dalam dunia pendidikan. Pembiasaan terhadap kebaikan akan lebih berhasil. Kemudian yang terakhir mungkin sebagai ujung dari kajian kali ini, bahwa bulan Ramadan sebagai ajang untuk meningkatkan iman dan takwa. Mari kita terus perkuat, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung satu tahun 12 bulan, maka usia manusia 84 tahun ya. 84 tahun lebih itu, di situ dinilai orang ibadah sepanjang itu, coba, padahal cuma satu malam. Itulah motivasi Allah tidak pernah berhenti dalam setiap ibadah itu untuk menjadikan hambanya dekat dengan Allah, kemudian takwanya bertambah. Jadi bulan Ramadan ini bulan kebaikan, di mana amaliyah Ramadan seolah-olah tidak pernah sepi, tidak pernah berhenti ya. Ada tadarus Al-Quran ya, ada sodakohnya, terus dalam saumnya juga ada sahur, ada buka dan seterusnya ya. Kemudian menjaga amalan-amalan yang akan mengotori ibadah saum. Pokoknya bulan kebaikannya kayaknya terasa banget, sampai di mana-mana pun terasa atmosfer agama ini, Islam itu ada diamalkan oleh orang-orang. Kemudian yang berikutnya, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Ampunannya siang malam. Tadi mansoma dengan mankoma sama ya. Mansoma siangnya saum imanan wahtisaban, gufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya mankoma Ramadan imanan wahtisaban, gufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ampunan Allah siang dan malam. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan saum di bulan Ramadan ini, malamnya maupun siangnya, maka ketika berlalu Ramadan belum diampuni, maka kita akan celaka atau rugi ya. Jadi kita amalkan dengan doa yang diajarkan Rasulullah, terutama saat-saat akhir menjelang Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah itu dari pribadi saya sebagai manusia. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.